Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jumpa lagi dengan Ibu Ida Asmarawati, guru Penjas di SMP Negeri 15 Kota Cirebon. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ingatkan kembali untuk tetap menjaga protokol kesehatan, jangan sampai kendor ya. Dan kalian harus tetap semangat untuk mengikuti pelajaran. Sebelum kita ke pembahasan materi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas materi tentang olahraga atletik, yaitu lompat jauh. Kompetensinya yaitu memahami konsep keterampilan gerak fundamental salah satu nomor atletik, yaitu jalan cepat, lari, lompat, dan lempar. Tujuannya yaitu menjelaskan sikap awal lompat jauh, menjelaskan sikap tolakan lompat jauh, menjelaskan sikap melayang di udara, dan menjelaskan sikap mendarat. Lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat dari cabang olahraga atletik selain dari lompat jangkit, lompat tinggi, dan lompat galang. Lompat jauh adalah nomor yang paling populer dan paling sering dilombakan dalam kompetisi kelas dunia, termasuk Olimpiade. Lompat jauh merupakan suatu gerakan melompat yang menggunakan tumpuan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Sasaran dan tujuan lompat jauh adalah untuk mencapai jarak lompatan sejauh mungkin ke sebuah titik pendaratan atau bak lompat. Jarak lompatan diukur dari papan tolakan sampai ke batas terdekat dari letak titik pendaratan yang dihasilkan oleh bagian tubuh. Teknik lompatan ditujukan sebagai panduan yang bersifat teori yang harus dilaksanakan oleh para atlet untuk menghindari cedera. Dan dalam pertandingan-pertandingan resmi, teknik lompatan ini menjadi salah satu poin penilaian bagi para juri. Ada beberapa teknik dasar yang harus dipahami dan pelajari oleh pelompat jauh. Yang pertama yaitu awalan, 2 tolakan, 3 melayang di udara, dan 4 mendarat. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dari awalan dulu. Awalan merupakan suatu gerakan dalam lompat jauh yang dilakukan dengan cara lari secepat mungkin agar memperoleh kecepatan maksimal sebelum melakukan tolakan. Teknik awalan harus dilakukan dengan berlari secepat mungkin dari jarak 40-45 meter dari sebuah lintasan lari sampai papan tolak. Yang kedua, tolakan atau tumpuan. Menumpu merupakan gerakan yang penting dalam lompat jauh untuk menentukan hasil lompatan yang sempurna. Ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam melakukan tolakan dalam lompat jauh. Antara lain, tolakan dalam lompat jauh harus dilakukan dengan kaki yang terkuat. Nah, ini setiap lompat itu tidak sama kaki yang terkuatnya. Ada yang kiri dan kanan. Jadi bebas. Ini yang penting kaki yang kuat. Bagian telapak kaki yang sangat cocok dan kuat untuk bertumpu biasanya terletak di bagian tumit terlebih dahulu dan diakhiri di bagian ujung kaki. Sesaat sebelum melakukan tumpuan, usahakan badan condong ke belakang. Sebaiknya bertumpulah tepat di papan tumpuan. Kenapa ini harus tepat di papan tumpuan? Kalau ujung kaki itu melebihi papan tumpuan, itu akan dis. Kedua lengan ikut diayunkan ke depan atas ketika bertumpu. Ayunkan kaki dan angkat ke depan sampai setinggi pinggul dan posisi lutut ditekuk. Berikutnya yaitu melayang di udara atau saat di udara. Gerakan melayang dalam lompat jauh dilakukan setelah meninggalkan balok tumpuan. Saat melakukan gerakan melayang, keseimbangan badan harus tetap terjaga. Ayunan kedua tangan bisa membantu atlet dalam menjaga keseimbangan tubuh. Posisi tubuh pada saat di udara juga bisa disebut sebagai gaya lompat jauh.
Jadi di saat melayang ini kita menggunakan gaya, karena di dalam lompat jauh itu ada beberapa gaya. Nanti tergantung dari atlet itu sendiri atau pelompat itu sendiri mau menggunakan gaya apa. Secara garis besar, gaya lompat jauh terbagi menjadi 3, yaitu gaya jongkok, gaya lenting atau gaya gantung, dan gaya berjalan di udara. Yang terpenting pada teknik dasar posisi tubuh ada di udara adalah pelompat harus sadar. Karena ketika di udara adalah momen terpenting bagi pelompat untuk mendapatkan jarak lompatan yang cukup jauh. Yang terakhir yaitu mendarat. Cara melakukan pendaratan yang baik adalah sesaat sebelum mendarat, kedua kaki diluruskan ke depan. Kedua kaki mendarat secara bersamaan. Badan dibungkukkan ke depan, kedua tangan diayunkan ke depan. Saat mendarat, kedua kaki mengeper dan berat badan dibawa ke depan supaya tidak jatuh ke belakang. Kenapa ini kita harus jangan sampai jatuh ke belakang? Karena kalau kita itu jatuhnya ke belakang itu akan rugi, karena pengukuran nanti yang dekat dengan papan tolak. Nah, ini gambar saat pendaratan. Di dalam melompat jauh itu ada gaya yang sudah dipaparkan tadi. Di pertama itu gaya dalam lompat jauh ada gaya jongkok, gaya melayang atau gaya gantung, gaya berjalan di udara. Baik, akan kita bahas satu persatu dari gaya jongkok dulu. Gaya jongkok, untuk melakukan melayang dengan gaya jongkok ini yaitu dilakukan dengan cara ketika pada posisi menumpu ayunan kaki dengan saat tinggi sekali atau sesuai kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya, susul dengan menggunakan kaki tumpu dan untuk menjaga keseimbangan tubuh, rentangkan kedua lengan ke atas. Yang kedua, gaya melayang atau gaya gantung. Untuk gaya yang kedua ini, pada saat posisi menumpu, biarkan tergantung lurus kaki yang diayun. Dalam posisi ini, usahakan agar tubuh tetap pada posisi tegak. Susul dengan kaki tumpuan dan sambil mendorong pinggul ke depan, tekuklah lutut kalian. Sama dengan gaya jongkok untuk menjaga keseimbangan tubuh, yaitu dengan merentangkan kedua tangan ke atas. Yang terakhir yaitu gaya jalan di udara. Pada saat posisi tubuh melayang, ayunkan kaki belakang ke atas dengan kuat. Kemudian gerakan seperti berjalan di atas udara atau seperti mengayuh sepeda. Untuk menolak atau menumpuk bisa dengan menggunakan kaki yang sudah digunakan. Ini gambar pelaksanaan lompat jauh dari awalan, tolakan, posisi di udara, dan mendarat. Ini gerakan gaya gantung. Lihat tangannya ke atas, kakinya itu diayun ke belakang, terus pada saat mau mendarat diayunkan ke depan. Pendaratan menggunakan kedua kaki dan ini posisi badan sudah condong ke depan untuk menghindari jatuh ke belakang. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan kali ini bisa bermanfaat dan Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.